Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sebagai nats pembimbing di dalam ibadah minggu ini ialah dari Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan Pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 169 sampai 176. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan.
Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan dan kemurahan yang Kau berikan sehingga kami Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama bisa beribadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur ya Tuhan sehingga kami dalam perlindungan-Mu selalu di masa-masa pandemi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas juga perlindungan yang Kau berikan selama saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu menolong kami selalu bersama-sama untuk kami selalu berharap kepada pertolongan-Mu di masa-masa saat ini ya Bapa. Tuhan, kami mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, yang sering kami lakukan, baik kami sengaja ataupun tidak sengaja, baik terhadap saudara-saudara kami, baik terhadap keluarga kami mohon ampun ya Tuhan. Ataupun kami dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini merasa beban berat ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami kembali berharap belas kasihan-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu memulihkan kehidupan kami, sehingga kami terus berharap dan bergantung kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena ada kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di minggu ini. Karena itu kami berdoa memohon kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Itulah yang memenuhi hati pikiran kami.
dan menuntun kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Efesus 6 ayat 10-20 demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita sudah bersama-sama mendengarkan akan pembacaan firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan di bawah tema menang di setiap pertempuran. Ya, menang di setiap pertempuran. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita ini sungguh menarik. Nah, kalau kita kasih pilihan, saudara kira-kira mau pilih yang mana? Tidak mau ada musuh dan tidak mau berperang? Atau yang kedua, musuhnya boleh ada asal jangan banyak-banyak dan tidak sering, tetapi ya selalu kalah dalam berperang? Atau yang ketiga, sekalipun musuh banyak dan setiap saat harus berperang, tetapi menang terus? Nah, kira-kira dari tiga ini mana yang saudara pilih? Ya, pasti nomor 3 ya, walaupun banyak sekali ya musuh dan harus berperang, tapi menang terus gitu ya. Nah saudara, artinya bahwa kehidupan ini tanpa kita sesungguhnya ikut Tuhan, percaya Tuhan sekalipun, memang harus fighter, memang harus berjuang, memang harus berperang. Karena hidup ini keras gitu ya, hidup ini godaan, hidup ini penuh dengan bahaya dan jebakan, bahkan membinasakan. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan yang pasti sudah jelas akan berhadapan dengan musuh-musuh, berhadapan dengan tantangan-tantangan, persoalan-persoalan hidup dalam rangka kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Tentu tidak mudah untuk hidup kita saja sendiri itu
kita terseok-seok berjalannya, apalagi untuk sebuah tanggung jawab dari Tuhan harus menjadi kesaksian atau menjadi berkat. Kan itu tidak mudah begitu ya. Tapi suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, memang itulah sesungguhnya hakikat kita. Kita sudah diselamatkan, maka kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka sudah pasti ya diri kita akan terus berhadapan dengan yang namanya peperangan rohani. Nah, supaya kita tahu bahwa kemenangan yang Dia sudah berikan kepada kita itu nyata. Karena secara hukum atau secara de jure-nya kita ini sudah diberikan kemenangan dari segala maut, kutuk, dosa. Kan seperti itu. Bahkan si iblis atau si jahat. Tetapi kan de facto-nya ya kita betul-betul harus ya mengalami itu. Kita harus sungguh-sungguh menerima kemenangan itu. Nah, itulah sebabnya diizinkanlah segala tantangan dalam hidup kita. Persoalan, pergumulan, bahkan permusuhan berkaitan dengan serangan-serangan dari si jahat ada dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Supaya kita sungguh harus lebih mengenal Tuhan. Ya, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Ya, Tuhan tidak berjanji kalau kita ikut Dia atau kita percaya Tuhan, maka tidak akan ada masalah. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai dan Dia akan memberkati kita. Yang kedua, bahwa supaya kita menjadi pribadi yang tahu diri, rendah hati. Sehingga kita tidak menjadi orang yang ceroboh, takabur. Tapi kita menjadi orang yang berjaga-jaga dan berwaspada dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga dikatakan di sini bahwa agar supaya kita tahu bahwa setiap orang yang akhirnya menang dari segala pertempuran, peperangan rohani akan mendapat reward, mendapat penghargaan, mendapatkan pujian, mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya. Setidaknya dirinya akan menjadi pribadi yang tangguh, yang dewasa, yang kuat, yang sungguh-sungguh siap ya untuk menjalani hidup ini, dan dia akan terus ya dipakai Tuhan untuk boleh menjadi kesaksian. Itulah sesungguhnya yang menjadi alasan dan maksud mengapa ya kita harus bertempur dan berperang secara rohani dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa musuh kita? Siapa yang harus kita tempur dan perangi? Dan bagaimana kita harus bertempur dan memeranginya? Jangan saudara bayangkan bahwa kalau bicara peperangan rohani atau pertempuran itu seperti di film-film gitu ya. Jadi ada musuh di depan sana, terus kita dengan secara fisik kita berhadapan. Ya, kalau ibaratnya dia lawan kita, kita lawan dia lagi gitu ya. Tidak begitu. Ini bicara tentang ya musuh yang kita tidak bisa lihat ya. Bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh jahat. Ya, segala penguasanya, segala penghulunya, pemerintah-pemerintah. Jadi dia punya hierarkis bahkan ya. Kerajaan setan iblis itu punya sistem pemerintahan yang begitu established, bahkan terstruktur dengan baik. Itu sebabnya dipakai kata apa? Tipu muslihat. Nah, kata tipu muslihat itu dipakai kata metodia ya. Itu artinya betul-betul ada strategi di sana. Karena pertempuran yang harus kita hadapi lagi-lagi adalah kuasa-kuasa kegelapan yang bisa merasuk hati kita dan merusak hidup kita. Ya, berbahayanya kita tidak tahu secara persis kapan musuh itu datang dan menyerang. Ya, kita tidak tahu, dia nggak kelihatan. Ya. Berlangsungnya kapan kita juga tidak tahu. Sewaktu-waktu selama 24 jam sehari itu bisa terjadi.
Ya, dia bisa datang melalui ya pengaruh handphone bisa. Iya kan? Kita lebih memberhalakan itu daripada membaca firman, daripada datang beribadah. Ya kalau baca Alkitab, waduh 10 ayat aja udah berat. Tapi kalau baca status, ya apalagi WA, wah itu mau sampai berjam-jam pun bisa. Ya kan? Makanya ada orang bilang, kalau kamu mau ingin cepat tidur, baca Alkitab katanya. Iya kan? Ya iya, karena baca Alkitab itu obat tidur. Jadi nggak usah beli obat di apotek. Baca aja Alkitab, tertidur. Tapi kalau baca Kopingho, novel, ya baca ya status orang itu mau sampai pagi, ketemu pagi pun bisa. Itu kenapa? Ya, lagi-lagi, ini peperangan rohani. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ini hal yang harus kita sadari. Musuh kita ada di sekitar kita, siapapun bisa dia pakai. Yesus aja punya murid, itu sudah 1 kali 24 jam bersama Yesus terus. Ya kan? Selama 3,5 tahun. Tapi masih aja ada yang mengkhianatinya kan. Yudas kan. Ini. Bahkan juga Petrus sempat. Setelah itu apa? Yesus pergi ke Yerusalem, dia melihat ya, dia memandang sekelilingnya dan berkata bahwa Anak Manusia akan diserahkan dan mati disalib ya. Dan disiksa dan seterusnya. Kemudian apa kata Petrus? Wah, sekali-kali itu tidak menimpa engkau. Nah, ya kan? Langsunglah Yesus berkata kepada Petrus, bukan panggil namanya kan? Padahal namanya itu ada berapa tuh? 3 atau 4. Ada Simon, ada Petrus, ada Kefas gitu ya. Satu pun tidak dibilang Yesus. Tapi Yesus katakan apa? Hai iblis, enyahlah engkau. Nah, hati-hati, jadi jangan berpikir orang yang kerasukan iblis itu bermanifestasi, ya, itu mah gampang. Ya. Kalau untuk bermanifestasi ya kita tengking, usir dalam nama Yesus. Ya. Jikalau ada roh yang ada dalam kita, kita sungguh-sungguh percaya kuasa Allah lebih besar dan segalanya, maka iblis itu akan lari. Tapi yang paling bahaya itu yang normal-normal itu kayak Yudas, kayak Simon gitu ya. Tiba-tiba ada aja sudah kerasukan gitu. Ada sesuatu yang nyelip di hatinya untuk apa? Menjatuhkan orang, mencelakai orang. Nah ini hati-hati saudara. Ini juga bisa ada dan terjadi pada kita. Jadi jangan pernah kita merasa diri kebal dan orang yang bisa berjalan dengan pedenya di tengah dunia ini tanpa sadar bahwa kita selalu menjadi intayan, menjadi incaran dari si jahat. Nah karena itu ini yang harus disadari. Nah konkretnya kita bertempur itu bagaimana? Konkretnya kita berperang itu bagaimana? Apakah kita bawa salib? Ya kan seperti di film-film itu ya. Ada salib. Ya. Kemudian kita tunjukkan kepada siapapun ya. Ada orang yang roh jahat situ. Wah ini tidak akan lari dia. Malah dia akan ngejar kita. Gitu ya. Atau kita pakai kalung salib pun. Mau besar-besar pun. Ya setan nggak takut. Gitu. Ya. Atau kita buat apa? Doa dengan tanda salib, biasa begitu kan? Masuk ruangan atau masuk ke satu tempat, kita tanda salib dulu ya untuk ya saudara-saudara kita kan? Selalu begitu. Tapi apakah itu ampuh untuk bertempur, berperang melawan iblis, melawan si jahat? Tidak. Bahkan kadang-kadang orang supaya bisa nyenyak tidurnya, supaya pulas tidurnya, tidak ada gangguan, dia taruh Alkitab di bawah bantal. Itu kan begitu. Supaya aduh nyenyak katanya. Ini kan ya hal-hal yang sebenarnya konyol sebenarnya. Bahkan itu juga menjadi salah satu tipuan si jahat. Dia mau supaya kita berkanjang kepada hal-hal yang seolah-olah rohani. Tapi pada halnya justru menyesatkan. Nah kalau begitu apa? Ya, dan bagaimana? Memang firman Tuhan berkata mulai dari ayat 10 sampai 17. Di sana dikatakan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Kemudian ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kemudian pergunakanlah perisai iman dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah semua yang disampaikan sebagaimana perlengkapan senjata orang betul-betul berperang. Ada bagian-bagian yang sesungguhnya harus ada dalam hidup kita.
Nah, tapi kan yang menjadi pertanyaan kan konkretnya seperti apa? Realnya seperti apa? Yang pertama bahwa memang kita harus hidup bijaksana dalam hidup ini. Jangan gegabah, jangan ceroboh. Jangan takabur. Jangan merasa diri hebat. Nah, itu jadi sasaran si jahat itu. Karena itu apa? Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus melihat itu. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Oleh karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi memang ya kita harus sadari bahwa ya untuk berhadapan dengan si jahat ini jangan main-main. Yang kedua adalah apa, Bapak Ibu? Intimlah dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Di dalam ayat 10 Efesus pasal 6 berkata, karena itu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Berarti apa? Kita harus betul-betul dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan itulah yang sesungguhnya ditakuti oleh iblis. Karena kalau kita di pihak Tuhan, kita bersama Tuhan, siapa yang lawan kita? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita diprotek olehnya. Maka ya kalau kita tahu tiap-tiap hari itu musuh kita selalu mengintai dan mengincar kita untuk supaya kita jatuh, maka mari tiap-tiap hari kita datang sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Maka ya kita akan dipersenjatai, diperlengkapi, dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dalam Yakobus 4, 7-8 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah saudara, bagaimana tunduk kepada Allah itu? Sehingga iblis bisa lari dari kita. Di ayat selanjutnya dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Berarti apa? Intim lagi, ujung-ujungnya intim. Mendekatlah pada Allah dan dia akan mendekat padamu. Jadi ketika kita mengalami keintiman, hubungan, mengalami sebuah keakraban yang sungguh-sungguh dekat dan melekat ya kepada Tuhan, maka tidak ada yang dapat merebut kita dari kasih-Nya. Tidak ada yang dapat mengganggu, apalagi ya menjatuhkan kita. Maka ini yang harus ada. Ya. Itu yang ketiga adalah hiduplah dalam kebenaran. Ya, maksudnya di sini hiduplah dalam firman Tuhan. Maka dikatakan di sini ada pedang roh. Ada pedang roh. Ya, artinya hidup dalam apa yang sungguh Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki. Kebenaran yang ada itu kita hidupi. Ya, hidup. Bukan hanya kita baca firman tapi kita tidak hidupi. Nggak akan bisa. Iblis paling senang karena ini memang iblis tahu firman. Coba waktu dia godanya Hawa kan, dia pakai firman juga kan. Sama dengan saudara, kalau mau tahu uang itu asli atau tidak, harus apa? Harus tahu juga, yang harus tahu dulu aslinya kan. Saudara harus memiliki dulu aslinya. Saudara tahu juga dulu aslinya. Maka ketika saudara tahu aslinya, maka ketika ada palsu, maka kita langsung ketahuan, langsung kita tebak, langsung kita ya eliminir gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu aslinya. Nah, itu juga begitu dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah, bukan hanya baca saja, tapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi memelihara atau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, salah satu juga pelaku firman Tuhan adalah apa? Menjauhkan diri dari dosa. Menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, itu juga yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Ayat sambungannya tadi. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Karena di ayat yang ketujuh tadi dikatakan ya bahwa apa? Dikatakan sana, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, dia akan lari daripadamu yang tadi ketika kita mendekat intim, tetapi yang kedua ketika kita menjaga diri kita ya tidak jatuh dalam dosa atau kita menjauhkan diri dari segala yang jahat dan segala kejahatan. Ini
Ya, banyak orang menawarkan kan segala sesuatu dengan baik, menarik. Ya, kalau mau ke gereja nanti saja Le. Nanti kan bisa bisa cari channel di mana-mana sekarang kan begitu. Sehingga kita mau ibadah, terganggu. Akhirnya apa? Ya udah, kita nggak ibadah karena kita lebih percaya bahwa oh iya nanti. Tapi tiba-tiba ya kita nggak bisa lagi. Mungkin ada aja halangan-halangan lain lagi kan. Setelah kita pergi ke sana sini mungkin capek, akhirnya malas lagi untuk ibadah. Akhirnya begitu. Ujung-ujungnya kita nggak bisa ibadah lagi, melewati lagi minggu-minggu yang sudah kita lalui. Akhirnya kita jadi orang yang kering rohani, kita jadi orang yang sungguh tidak lagi memiliki semangat dan hasrat untuk beribadah. Kenapa? Karena kita sudah tidak suka akan kebenaran. Bahkan kita lebih suka kepada dosa, kepada kedagingan. Dan yang keempat, terakhir dikatakan bersaksilah tentang Tuhan. Beritakanlah Injil. Sebagaimana dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi artinya ini menjadi juga senjata bagi kita. Saudara pernah dengar lagu oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Di sana dikatakan dan mereka mengalahkan si jahat itu. Oleh apa? Oleh darah anak domba dan oleh perkataan dan kesaksian mereka. Ya, oleh perkataan kesaksian orang-orang percaya. Ya. Nah ini, jadi saudara, ya beritakan Injil itu adalah salah satu juga bukan hanya membawa orang ke Tuhan, tapi kita juga bisa terluput dari serangan-serangan si jahat. Karena itu, ya tentu harus dilalui dari yang pertama dulu. Jangan langsung beritakan Injil. Harus intim dulu dengan Tuhan. Ya, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran. Sungguh-sungguh menjauhi dari dosa, dari kejahatan. Nah, baru kita ya bersamaan dengan itu kita berbuat baik, kita menolong sesama, kita memberitakan Injil, kita bersaksi baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, inilah yang sesungguhnya harus hidup dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita boleh mengalami ya, kemenangan di setiap pertempuran, di setiap peperangan rohani yang kita hadapi, kapanpun, dimanapun. Kita sadar bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, melawan penguasa-penguasa kegelapan. Tapi ingat, roh-roh di udara, penguasa kegelapan, itu bisa pemakai darah dan daging. Dia bisa masuk kepada orang-orang di sekeliling kita, dia bisa pakai siapa saja untuk akhirnya memikat kita, menyeret kita, dan menjerumus kita dalam dosa. Itulah sebabnya 1 Korintus berkata, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu waspadalah dan bersiaplah berperang. Seolah-olah engkau saat ini sedang berada di medan pertempuran, sedang berada di peperangan. Hiduplah sungguh-sungguh dan habis-habisan untuk Tuhan. Seolah-olah besok engkau akan dipanggil oleh Tuhan. Harusnya itu yang kita sungguh-sungguh jadikan struggle, jadikan moto dalam hidup kita. Sehingga kita tidak loyo, ngoyo, kita tidak ya, santai dan leha-leha dalam hidup. Kita tidak menjadi orang yang tidak waspada, tetapi kita siap siaga. Kata Tuhan, siap sedialah baik waktu yang baik ataupun tidak baik. Artinya kita menjadi prajurit yang kapanpun kita harus siap. Dan itulah yang Tuhan mau. Mari kita memperlengkapi diri dengan kita memakaikan diri kita di sini segala macam perlengkapan senjata Allah. Konkret yang saya sampaikan tadi, 4 hal itu. Kita hidup bijaksana dengan berjaga-jaga, jangan takabur, jangan jumawa, jangan arogan, jangan pongah. Kita harus sadar kita orang yang lemah, kita harus sungguh-sungguh melakukan. Yang kedua adalah dekat Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena itu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran, dalam firman Tuhan yang adalah pedang roh. Dan yang keempat, bersaksilah, berkasutkan kerelaan. Ya, dan semua itu akhirnya mendatangkan perisai iman bagi kita. Karena apa? Dikatakan firman itu sungguh-sungguh ketika kita dengar, maka kita akan semakin mengalami iman yang dari Tuhan. Dikatakan iman timbul dari
pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu dan menolong kita untuk berkemenangan di setiap pertempuran rohani kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami agar supaya kami berjaga-jaga, berwaspada dalam hidup ini, karena si jahat, si iblis tidak akan pernah bosan-bosan dan jemu-jemunya mencari celah, mencari kesempatan dan waktu yang tepat untuk mengocoh kami, untuk mengganggu kami, bahkan untuk menjatuhkan dan menjerumuskan, membinasakan kami. Tolong kami Bapa. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur, ya Allah, Engkaulah Allah kami yang penuh kasih karunia. Sesungguhnya hanya oleh anugerah-Mu kami masih hidup saat ini. Kami umat-Mu berterima kasih atas berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga yang kami nikmati dalam ibadah kami di hari Minggu ini. Engkaulah yang sudah memberkati keseluruhan aktivitas kami dalam sepekan ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami pun bersyukur ya Allah untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit, khususnya yang masih positif COVID-19, yang menjalani isoman di rumah masing-masing, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Di hari Minggu ini, firman-Mu diberitakan di setiap tempat dan kesempatan. Ya Allah Roh Kudus, berkati dan tumbuhkanlah setiap benih firman-Mu, biarlah setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu dan mereka mendapat kelegaan. Allah kami yang penuh belas kasihan, di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami memohon berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian kami masing-masing. Sesungguhnya Engkaulah sumber berkat dalam memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Juga sumber berkat bagi umat-Mu yang melaksanakan berbagai usaha produktif dan yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kiranya dalam anugerah-Mu Engkau membukakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ya Allah,
betapa rindunya bangsa Indonesia ini terbebas dari penularan COVID-19. Berkenan kiranya Engkau mengaruniakan kemampuan dan pimpinanmu kepada pemerintah kami, TNI dan Polri, masyarakat, dan semua pihak yang terkait dalam upaya meredam penularan COVID-19. Mohon berkat-Mu ya Allah atas pemberian vaksin, penerapan PPKM, dan kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan. Berkatilah para hamba-hamba-Mu dan para aktivis dalam menyiapkan rancangan ibadah yang masih kami laksanakan secara online. Bangkitkan umat-Mu untuk tetap semangat dan terus setia beribadah dan bersekutu, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 15. Demikian, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan perpuluhan atau PSB, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 52608 44484 atas nama Gereja Kristus, atau BNI nomor 28050052881 atas nama Gereja Kristus.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebaruan Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Pendeta Febrianto Rompis MTH dari Gereja Pauk Pukris Kota Wisata. Penatua yang ambil bagian, pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ Saudara Lalendra dan Saudari Ita, pembaca Alkitab Saudari Rizka, Bapak Mulyana dan Ibu Elita Marpaung, multimedia tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus 2021. Atas nama Ibu Disa Manape, Ibu Sontiara Aritonang, dan Bapak Agustinus Kurniawan. Pesan ulang tahun: percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 3-4. Demikianlah pembacaan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Dan jemaat sekalian, mari kita menyanyikan dari PKJ 164, 1 dan 3, Jalan Hidup Tak Selalu. Namun kasih Tuhan
Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.